Polisi harus gerak cepat usut dugaan kaitan Rizik dengan ISIS. Jejak Munarman baru terlihat ketika dia dekat dengan Rizik Syihab. Kabarnya, orang-orang ring 1 Rizik sebagian tidak suka dengan Munarman karena Rizik yang dulu percaya pada mereka sekarang lebih percaya dengan Munarman. Munarman ini memang paling berbahaya dari semua orang-orang Rizik Syihab karena ia punya jaringan internasional bahwa di belakang Munarman ada negara-negara maju yang ingin memanfaatkan kelompok Munarman untuk membuat kerusuhan di Indonesia dengan memainkan baju agama. Mengapa saya katakan perkara ini fitnah dan rekayasa? Ya, sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring, bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial para buzzer, dalam rangka menjadikan saya sebagai target operasi untuk ditangkap dan dipenjarakan minimal hingga selesai pemilu 2024. Maka rekayasa melalui instrumen hukum terhadap saya dalam perkara aku dipaksakan berjalan sedemikian rupa seolah-olah saya ada kaitan dengan peristiwa terorisme ataupun dengan jaringan teroris. Apa yang terjadi dalam persidangan kemarin? Ternyata Munarman ini malah curhat. Lah ini gimana? Sidang kok malah curhat di depan majelis hakim coba? Nah, kalau di sidang-sidang sebelumnya Munarman ini kan sempat menangis, sempat terisak tangis. Maka di sidang kali ini Munarman malah curhat. Memang lucu sekali Munarman ini. Biasanya orang curhat itu kan sama temannya atau sama pasangannya. Lah ini curhat sama majelis hakim coba. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Muhammad Guntur Romli mendesak pihak kepolisian untuk bergerak cepat mengusut dugaan keterkaitan mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab dengan organisasi teroris ISIS. Selain itu, Guntur Romli meminta agar polisi mengusut kasus lamar Rizik Syihab, yakni soal dugaan chat mesum dengan seorang perempuan. Polisi harus gerak cepat usut dugaan kaitan Rizik dengan ISIS. Selain kasus chat mesumnya, Listio Sigit, Div Humas Polri, kata Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 24 Januari 2021. Bersama pernyataannya, Guntur Romli membagikan berita berjudul "Saksi sebut pembaiatan ISIS di Makassar yang dihadiri Munarman terpantik dari ceramah Rizik". Dalam artikel tersebut diberitakan soal sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman yang kembali digelar di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur pada Senin 24 Januari 2022. Dilansir dari Kompas, agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Seorang saksi berinisial AM menyebutkan bahwa acara pembaiatan anggota kelompok teroris ISIS di Makassar pada 24 Seorang saksi berinisial AM menyebutkan bahwa acara pembaiatan anggota kelompok teroris ISIS di Makassar pada 24 Januari 2015 lalu terpantik dari ceramah yang disampaikan mantan pemimpin FPI. Ia juga menyebutkan bahwa Munarman yang juga merupakan mantan sekretaris FPI hadir sebagai satu dari 3 pemateri dalam acara baiat berkedok seminar tersebut. Ada 3 penceramah, kemudian ada baiat. Tanya majelis hakim kepada AM, "Ya, Yang Mulia, yang memimpin baiat Ustadz Basri almarhum, Yang Mulia." Hakim kemudian bertanya apakah AM melihat Munarman berbaiat dalam acara tersebut. Kalau melihat langsung tidak, karena yang ada di situ kita baiat massal, Yang Mulia, jawab AM. JPU kemudian ikut bertanya soal apa yang mendasari adanya pembaiatan tersebut. AM pun mengungkapkan bahwa awalnya ide itu tercetus saat perayaan ulang tahun FPI 17 Agustus 2014. Dalam acara tersebut berdasarkan penuturan AM, Rizik Syihab berceramah tentang ISIS. Di situ diisi ceramah oleh Imam Besar Habib Rizik tentang ISIS, Yang Mulia. Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah, ujar AM. Jadi kami dari Laskar FPI Makassar, karena beliau sebagai imam besar kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut, Yang Mulia, tambahnya. Sebagai catatan, AM merupakan ex-Laskar FPI yang bergabung dengan pasukan tersebut sejak 2011. Adapun dalam acara pembaiatan di Makassar yang dihadiri Munarman, AM bertindak sebagai panitia. Ketahui dalam kasus ini Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 junto pasal 7, dan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, kata JPU saat membacakan dakwahan 8 Desember 2021. Munarman disebut telah terlibat dalam tindak terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24 sampai 25 Januari dan 5 April 2015.